Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta segera vaksin supaya herd immunity-nya segera terbentuk. Oke, kali ini saya akan membuat konten receh ya, receh dan receh. Apa itu? Ya, awalnya saya penasaran dengan ini ya, prakerja ya. Ya, sebenarnya penasaran saja sih, seperti apa sih kok di luar sana tuh kabar-kabarnya susah sekali masuk prakerja itu. Bahkan di salah satu grup yang sengaja saya ikuti di Facebook itu ada yang sudah berkali-kali daftar sampai puluhan kali itu belum berhasil ya masuk prakerja. Nah, sebelumnya mungkin bagi yang belum tahu prakerja, prakerja itu adalah program yang diselenggarakan pemerintah untuk memberikan apa ya semacam bekal atau sebenarnya ya modal untuk belajar atau meningkatkan keterampilan khususnya bagi teman-teman yang terdampak oleh pandemi ya. Sepertinya mulai diluncurkan itu setelah pandemi ya kalau tidak salah ya. Jadi memang sengaja diluncurkan untuk membantu orang-orang atau yang terdampak oleh pandemi, misalnya kena pemutusan hubungan kerja atau usahanya tidak berjalan lancar karena pandemi yang memang sangat mengguncang ekonomi secara global, namun tidak diberikan secara cuma-cuma ya. Jadi memang semacam insentif yang harus digunakan untuk apa itu? Untuk membeli pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu dengan harapan ketika dapat kartu itu sobat bisa apa namanya bisa menggunakannya dengan tepat ya. Jadi harapannya setelah ikut atau setelah lulus dapat kartu prakerja itu bisa menjadi entrepreneur lah. Kalau menurut saya lebih kepada menjadi entrepreneur daripada menjadi pegawai. Makanya kelas-kelas yang ada di eh, penyedia kelas itu rata-rata ya kelas-kelas yang terkait dengan ekonomi kreatif maupun ekonomi UMKM ya. Jadi misalnya pelatihan membuat apa roti, buat belajar Excel dan seterusnya itu. Nah kali ini saya akan berbagi cerita sedikit yang mungkin lucu ya. Karena setelah mendengar itu saya penasaran ya. Saya pengen tahu bagaimana sih atmosfernya kartu prakerja itu. Awalnya sih saya tidak berminat ya karena ya mohon maaf karena saya sudah masih bekerja, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bekerja dan masih punya penghasilan meskipun tidak besar. Namun karena penasaran ya namanya penasaran nggak boleh-boleh saja ya. Akhirnya saya mencoba mendaftar dan sebenarnya simpel sekali ya mendaftarnya ya tinggal masuk ke prakerja.go.id itu kemudian isi NIK, isi alamat dan nomor handphone, email selesai kan daftar. Setelah itu ikut tes apa itu namanya substansi atau tes apa itu yang soalnya 25 ya 20 atau 30 itu ya saya kerjakan aja tanpa belajar lah karena itu kan soal-soal apa ya matematika sosial soal-soal kondisi yang di lapangan ya jadi tidak seperti soal-soal tes yang lain ya jadi memang berbasis kepada kondisi dan pengalaman pendaftar. Oke, saya kerjakan tesnya dengan sepenuh hati karena pengen merasakan seperti apa sih atmosfernya daftar di kelas prakerja itu. Dan oke, dengan lihat gelombang belum ada. Oke, dan gelombang 21 ya, sorry, saya gelombang 20 kalau tidak salah. Saya cek lagi. Gelombang 20 coba daftar dan mungkin triknya ini ya, tips and triknya itu gini. Follow Instagramnya prakerja di Instagram itu kan nanti ada saya itu gelombang apa ya coba saya lihat riwayat gelombang. Nanti kalau sudah terdaftar akan punya akun di prakerja ya. Kalau tidak salah, oh ya saya gelombang 19 ya 19.
Ya, tips and trik saya pertama ikuti IG-nya, karena di situ informasinya sangat update. Nah, biasanya kalau saya kemarin itu, karena mungkin saya pemula juga sebenarnya, tidak bisa dijadikan tips and trik, tapi nyatanya juga berhasil. Ketika saya buka IG-nya ada pengumuman, oke, gelombang 19 sudah dibuka, jadi langsung saya klik daftar. Mungkin itu ya, mungkin ya. Akhirnya saya bisa daftar sekali dan langsung lolos ke gelombang 19. Mungkin itu tips yang pertama. Jadi update terus sosial media prakerja, terutama di Instagramnya. Nanti kalau sudah ada pengumuman, ini ada postingan terbaru, gelombang ini dibuka. Sekarang gelombang 21 dibuka. Nah, kalau bisa langsung daftar. Jadi algoritmanya mungkin kuota ya, lebih ke kuota. Jadi mungkin setiap gelombang ada kuotanya. Jadi tidak, menurut saya sendiri tidak melihat kepada pilihan keahlian ya. Karena saya keahliannya milih di digital marketing ya. Karena saya juga sedang membangun channel YouTube saya. Saya ingin belajar bagaimana SEO, bagaimana digital marketing yang baik. Oke, setelah itu sekitar 3-4 hari ya, ada sedang dievaluasi dan seterusnya. Ternyata di situ ada Anda lulus. Nah, seperti senang sekali ya. Jadi sebuah, ternyata memang benar ya. Artinya yang di grup-grup Facebook yang pernah saya baca itu, wah betapa susahnya daftar prakerja. Bahkan ada beberapa teman yang sampai hire orang untuk bisa mendaftar di situ supaya bisa dapat insentifnya sebenarnya. Kalau menurut saya lebih banyak ke sana. Ya mau gimana lagi, bang, sekarang ekonomi lagi sulit, jadi mungkin teman-teman banyak yang sedang membutuhkan biaya untuk ya memulai atau membantu usahanya supaya jalan lagi. Oke, setelah itu saya langsung cari kelas yang ingin saya ikuti. Nah, pertama kelasnya, setelah itu Anda akan dapat nomor kartu prakerja, kemudian ada saldonya, saldo langsung dapat uang 1 juta ya, 1 juta rupiah, ada sertifikat dan langsung nanti bisa penyaluran insentif bisa pakai rekening BNI, OVO, dan yang lainnya. Karena saya sudah punya rekening BNI dan faktanya sangat lancar, tidak ada masalah seperti teman-teman yang mungkin pakai OVO atau yang lainnya itu banyak yang kok belum keluar dan seterusnya. Ini alhamdulillah saya cukup lancar penyaluran insentifnya. Ini sudah masuk ke insentif yang kedua. Nah, mungkin tips yang kedua adalah apa tadi ya? Yang pertama ikuti Instagramnya. Yang kedua adalah segera daftar kelas, karena kan ada batasan sampai akhir bulan untuk bisa beli kelas pertama. Karena percuma ya dapat saldo pelatihan 1 juta itu kan hanya di nominalnya saja, nggak bisa dicairkan. Jadi saran saya segera daftar, dan saya daftar di kelas yang pertama, harganya 500.000. Rencana sih memang pengen beli 2 kelas supaya segera habis saldonya dan dapat insentif. Nanti ketika saya selesai di kelas pertama, kelas pertama itu saya selesaikan 1 hari, tidak lama ya. Itu kelasnya 2 hari ya. Saya ikut kelas di Pijar kalau tidak salah ya. Saya cek lagi ya. Bukan. Yang pertama itu mau belajar apa? Cari ilmu. Itu harganya 500.000, belajar tentang SEO, membuat menjadi tenaga spesialis pemasaran dengan optimalisasi SEO. Itu kelasnya 2 hari. Saya telah ikut webinar 2 hari. Ya diikuti aja, jangan karena juga ini ya pengalaman dari grup-grup yang saya lihat itu inginnya instan ya, nggak ada spill soal dan jawaban, nggak usah seperti itu. Saya kira pelatihannya itu kan atau tes-tesnya itu kan relatif hanya tidak sulit-sulit amat, karena kan kita bisa retake lagi kalau misalnya nilainya di bawah passing grade-nya itu. Saya juga pertama masih di bawah passing grade, tapi alhamdulillah skornya cukup tinggi, sertifikatnya nilainya 90 semua ya, dua-duanya. Jadi saran saya ikuti kelasnya dengan seksama. Karena pertama yang jelas dapat pengetahuan, skill itu yang menurut saya lebih mahal daripada insentif yang akan kita dapatkan. Itu menurut saya ya, karena saya suka belajar, jadi saya anggap sebagai investasi. Waktunya kan tidak lama ya, webinarnya cuma 2 jam. Saya kira kita punya waktu 24 jam dan kita bisa memilih waktu, kita bisa menyediakan 2 jam, saya kira sangat bisa. Nah, latihan-latihannya kan bisa dikerjakan di luar itu. Jadi yang pertama, setelah selesai, saya tunggu berapa lama itu setelah ikut
Setelah ikut webinar, tugas-tugasnya saya selesaikan, itu mungkin tidak sampai 3 hari sudah sertifikat keluar. Saya nulis ulasan di dashboard prakerja. 2 hari berikutnya insentif pertama sudah keluar cair ya. Oke, itu yang kedua, jadi ikuti kelas dengan seksama. Yang ketiga, ya saya mau cerita lagi tentang kelas yang kedua ya. Kelas yang kedua dari masih terkait dengan digital ya. Saya membuat konten untuk YouTube ya. Jadi kelasnya nggak terlalu mahal ya, 75.000 ya. Oke, saya juga ikut kelasnya. Itu kelasnya malah lebih simple ya. Kelasnya itu berbasis platform. Jadi saya bisa kerjakan di sela-sela waktu saya. Ada beberapa tahapan, ada 10 tahapan kalau tidak salah, dan akhir tahapannya itu adalah webinar. Webinar saya juga saya ikuti, tidak lama, paling cuma 2 jam. Dan yang menurut saya menarik di GetI ini, Get Incubator ini adalah lisensinya itu tidak boleh lewat, tidak boleh miss. Itu yang mungkin salah satu. Meskipun juga di Cari Ilmu juga ada lisensi, tapi tidak seunik di GetI ini ya. GetI dia menentukan menit keberapa link lisensi akan dimunculkan. Jadi ini tips yang menarik menurut saya bagi penyelenggara webinar supaya pesertanya tidak kabur atau meninggalkan kamera saja atau meninggalkan identitas di Zoom atau di yang lainnya. Jadi itu juga menginspirasi saya untuk ketika nanti mengadakan kegiatan akan saya putuskan. Jadi 15 menit sebelum webinar berakhir itu baru link lisensi dikeluarkan. Itu mantap. Dan yang kedua apa? Kita harus mensubscribe channelnya itu. Jadi ya otomatis ketika itu channelnya GetI pasti akan dapat banyak subscriber karena pesertanya pasti ratusan, nggak mungkin hanya 1-2. Jadi yang kedua. Yang ketiga adalah ini sudah masuk ke mungkin kalau penilaian saya sendiri mungkin kenapa insentifnya sangat lancar dan lebih cepat dari perkiraan estimasi pencapaian itu karena mungkin saya bisa bisa mengikuti pelatihan dan cepat menyelesaikan ya, karena kan harusnya masih lama kan ya, gelombang 2019 itu kan sampai Desember kalau tidak salah. Karena saya selesaikan pelatihannya, 2 pelatihan itu kurang lebih 1 bulan, mungkin itu menjadi salah satu penilaian atau saya juga tidak tahu. Yang jelas insentif yang kedua sudah keluar kemarin, padahal estimasinya tanggal 18. Artinya kan saya bisa bercerita bahwa ya tadi pertama selalu update sosial medianya prakerja, yang kedua ikuti kelas dengan seksama dan sungguh-sungguh, kerjakan semua pelatihannya dengan senang hati karena ilmunya itu lebih mahal daripada insentifnya. Yang ketiga itu tadi ya, kerjakan atau ambil kelasnya secepat mungkin supaya tidak disuspend ya oleh adminnya prakerja itu. Ya karena ada pengalaman ketika kita tidak segera menyelesaikan pasti akan ada suspend dan insentif pasti nggak akan keluar karena kita belum menyelesaikan pelatihan. Mungkin itu saja tips and trik saya. Sebenarnya bukan tips and trik, masih banyak yang lebih pro di luar sana terkait dengan prakerja, tapi pengalaman saya sekali daftar langsung lolos itu menurut saya cukup membuat saya percaya diri untuk share informasi ini, meskipun ya informasi receh ya, masih banyak yang lebih keren-keren di luar sana. Oke, saya kira cukup dari saya kali ini berbagi pengalaman terkait dengan prakerja. Jadi lebih banyak lebih ke sharing saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung Pak Syaf channel terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Karena apa? Subscribe itu gratis ya, jadi jangan klik beli. Oke, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.